Hello and what's up Junkies. Sekarang kita sudah bersama dengan Renault Koleos generasi pertama facelift kedua tahun 2014. Iya, mobil ini agak sedikit underrated dan mungkin gak terlalu familiar dengan orang Indonesia ya. Padahal ini merupakan alternatif dari X-Trail T31 yang sebasis dengan dia. Sehingga sebenarnya kalau dipikir-pikir partsnya gampang, mobilnya unik, dan sampai sekarang pun dia masih sangat up to date. Penasaran? Dan jika dibandingkan dengan Nissan X-Trail yang segenerasi dan seplatform mobil ini menawarkan quirks and features, fitur, serta safety yang lebih advance pada masanya. Dan sekarang harganya sudah sangat terjangkau. So kayak apa sih SUV blasteran Perancis, Jepang, dibuat di Korea yang sangat unik ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkies, biar lampu kalian lebih keren dari Koleos Gen 1, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Nggak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo lebaran 2022 15% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih gak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior walaupun dia sebasis dengan X-Trail T31 namun berbeda banget karena kalau X-Trail kotak ini membulat-bulat, tampil futuristik, modern, dan masih timeless sampai sekarang. Nah, Auto Junkies, kali ini sebuah SUV yang sangat quirky yaitu Renault Koleos generasi pertama facelift kedua tahun 2014. Iya, mobil ini itu dulu sempat dipasarkan secara resmi oleh Renault di Indonesia, namun gak banyak orang yang nyadar dan hanya entusias saja yang tahu karena kan ya brand Renault di sini memang tidak sejumawa medium SUV yang lain. Sebut saja kalau kalian mencari X-Trail atau CR-V gitu ya, ini adalah alternatif yang sebenarnya sangat-sangat menarik banget. Kemudian mobil sendiri udah menjadi bagian dari Renault Nissan Alliance, makanya mobil ini itu sharing platform dengan Nissan X-Trail T31 yang seperti ini. Namun secara desain, luar dan dalam memang sangat berbeda 180 derajat dengan X-Trail. Karena kan kalau X-Trail seperti yang kalian tahu dia boxy, macho, dan kekar gitu ya. Kalau si Koleos ini, dia sangat modis, modern, futuristik, dan membulat. Makanya dia Perancis banget dan banyak quirks juga. Jadi sekarang kita akan bahas mulai dari eksteriornya dulu. Tapi sebelum itu, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Power Auto yang lokasinya ada di Ocean Park BSD yang udah pinjemin kita si Renault Koleos yang cukup langka ini untuk kita ulas belakang Auto Junkie. Kalau kalian minat mobil ini tentunya for sale, langsung aja kontak Power Auto via Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini seperti itu. Oke, bicarain soal Koleos, kayak yang gue bilang desainnya itu berbeda 180 derajat dengan Nissan X-Trail yang mengkotak-kotak. Dia membulat, bahkan dia tuh bulat banget gitu ya, bulat dari belakang, samping, depan dia bulat. Kalau kalian misalnya bayangin Yaris itu sebagai Yaris Bapau, ini tuh kayak
bapau spesialnya gitu. Kalian tahu lah ya, kalau misalnya bapau kan bulat, tapi kalau bapau spesial kan yang panjang gitu, kayak bola kasti gitu kan. Ya kayak gini gitu. Jadi itu bulat tapi panjang gitu, cukup lucu. Nah, desainnya sendiri Perancis banget. Dari atas, antena masih long pole yang ada twirly-twirlnya kayak gitu pada zamannya period correct. Udah ada integrated roof spoiler di sini, terbrake stop lamp, kaca pun udah ada defogger dengan wiper yang cukup rapi. Kacanya pun dibuat melandai, jadi ada aksen sedikit kukupeannya, dan bagian bawah kacanya itu sangat unik karena dia nggak lurus aja kayak kebanyakan mobil, dia langsung menyatu ke bagian badging Renault-nya gitu ya. Jadi di sini turun, terus dia naik lagi. Jadi bentuk kaca belakangnya itu kayak gitu, sangat unik, sangat Perancis banget. Badging tentunya masih ada logo Renault di bagian sininya dan logo Koleos yang dipasang lebar di bagian tengah sini, sama seperti Koleos yang generasi terbaru. Dan ini pun tailgate unik, ntar kita bahas di bagian bagasinya. Bumpernya sama, dia tuh bulat banget gitu ya. Dia full body color, nggak ada cladding hitam, karena kan lagi-lagi cladding hitam di reserve untuk X-Trail. Kalau ini full body color, biar terkesan lebih premium. Desainnya membulat, tetap ada aksen silver scuff plate di bagian bawah sini supaya tetap terkesan seperti SUV. Ada 6 titik parking sensor untuk safety-nya, jadi udah oke banget. Walaupun memang sayangnya dia belum ada kamera mundur, karena kan dia secara infotainment head unit masih yang model display kayak biasa ya, belum yang touchscreen kayak gitu. Kemudian lelampuan ini juga walaupun desainnya sederhana karena masih bohlam semua, tapi dia terlihat lumayan modern karena dia ngebulat ngikutin bentuk bodinya yang udah bulat. Dia pun di sini lampu rem, lampu senja, bohlam merah di sini. Untuk lampu sein ada di bagian samping sini di Mica Clear, lampu mundur ada di Mica tengah yang di sebelah sininya. Dan karena dia standar Eropa, tentunya sudah ada rear fog lamp yang dimount secara OEM di bagian tengah diffuser bawah sebelah situ. Sangat unik banget. Tema membulat ala bapau spesial terus berlanjut ke bagian samping sini. Bodinya pun terlihat dari atapnya tuh yang melengkung gitu ya. Jadi kesannya tuh sangat modern dan futuristik. Dan tentunya sebagai sebuah SUV, dia tetap masih dapat roof rail yang bisa kalian pakai di atas ini karena ini fungsional, dan roof rail pun warna silver. Walaupun dia memang belum ada sunroof atau sejenisnya, tapi pada zamannya it's still normal, nggak masalah. Kemudian dia punya garis-garis pintu yang lumayan abstrak. Jadi di bagian sini ada garis karakter lain yang ke belakang, terus tiba-tiba naik ke atas. Jadi kayak cukup unik gitu ya, Perancis banget. Dan untuk masalah door handle, dia full body color seperti ini, grip type, dan tentunya udah ada smart keyless entry juga. Karena kan kunci dari mobil ini itu sudah pakai smart key card-nya Renault yang model kartu. Jadi udah lumayan modern lah. Walaupun memang kayak kebanyakan mobil Perancis, dia lubang kunci untuk kalian colok pada saat darurat itu tidak di bagian driver. Jadi ada di bagian passenger karena kan tidak di-convert. Lazy bunch of baguettes gitu kan. Nah, ke bawah lagi, kayak yang samping dan belakang juga sama. Ini dia rocker panel sampai bagian bawahnya sini pun dia full body color, tapi didesain agak menggembung sehingga bodinya tidak terkesan kurus. Dia kesannya gemuk, ditambah lagi dengan aksen silver di bagian bawah sini yang nge-highlight supaya kesannya sedikit premium. Ke depan, untuk bagian spion sendiri, dia body color seperti ini, udah ada turning indicator di sini juga. Dia pun udah electric retract dan udah electric adjustment. Dan yang lucu di sini pun ada aksen kayak windbreaker gitu ya, jadi kayak kesannya lagi-lagi cukup lucu. Dan di fendernya itu ada badge yang agak sedikit kayak krisis audio gitu, krisis premium sound. Ntar gue bakal bahas di bagian annoyingnya. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kaki dari si Renault Koleos. Dan ini memang kelihatan banget ya perbedaan desain antara dia dengan X-Trail T31 yang satu platform, yang dimana yang Ono single tone multi-spoke tebal-tebal kesannya maco. Kalau ini dia palang 5 alias 5 spoke, modelnya agak tipis, dual tone finish kayak gini dengan warna aksen gunmetal yang terkesan lebih urban dan lebih modis. Ada efek-efek blade-nya kayak gini ya, sangat modern banget untuk pada masanya. Termasuk ini sendiri ring 17 inci dibalut dengan ban yang memang ini bannya udah diganti ya, Achilles 122 dengan ukuran 225/60 R17. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram karena kan standar Eropa juga. Termasuk secara safety, mobil ini pada zamannya itu udah oke banget. Dia udah ada ABS, udah ada EBD, udah ada Vehicle Stability Control. Bahkan dia sudah Electric Parking Brake. Iya, pada zamannya itu masih jarang banget SUV kelas ini yang udah pakai EPB. Termasuk udah ada blind spot warning juga. Jadi ya X-Trail pada zamannya secara fitur safety itu kalah jauh sama mobil ini. Dan tentunya kalau bicara soal fascia depan, ini merupakan sudah the latest update dari Koleos Gen pertama karena dia sudah mengalami facelift 2 kali. Kalau kalian ingat kilas balik ke generasi yang pertama yang paling pertama keluar, itu kan based on Koleos konsep yang seperti ini. Dia grillnya masih terpisah gitu ya, kayak Renault pada masanya. Kemudian dia pernah diupdate juga sekali menjadi seperti ini,
yang grillnya masih terpisah dari lampunya tapi udah ngebulet. Dan sekarang dia udah menggunakan basa desain terakhirnya Renault yang badge besar di tengah dengan grill ala waterfall yang nyambung ke bagian lampu seperti ini. Jadi kesan itu udah kayak Renault modern lah. Sama Captur gua, ini pun udah satu bahasa desain. Grillnya sendiri ini udah terlihat premium karena dia pakai plastik yang piano black kayak gini ya. Jadi nggak kayak plastik murah yang scratchy kayak gitu. Udah oke dengan aksen chrome-chrome yang modis, nggak berlebihan. Termasuk desain bumpernya pun sama, jadi bulat banget. Ini tuh kayak seperti bapau spesial kayak yang gue bilang. Dan di sini di bawahnya pun ada aksen-aksen pemanis seperti di bagian fog lamp housing ada chrome sedikit banget gitu ya, stylish. Dan juga masih ada aksen silver scuff plate di bagian bawahnya sebagai penegas sebuah SUV. Kalau dari samping, dia tuh monyong-monyongnya tuh kayak Harrier generasi kedua gitu, karena dia dagunya tuh kayak tinggi banget gitu ya. Ini kayak approach angle harusnya bagus harusnya. Kemudian dari sisi safety, sama kayak di belakang, di depan pun tetap ada di 6 titik corner sensor di sini. Jadi udah lumayan canggih. Perlampuan, fog lamp dia memang masih multi reflektor bulat seperti biasa kayak gini, tapi di bagian headlamp dia udah lumayan lah pada zamannya karena udah menggunakan proyektor, walaupun masih proyektor halogen. Sisanya pun masih bolam biasa, lampu senja di sini, lampu high beamnya di bagian tengah, reflektor terpisah, dan di bagian atas ada lampu sein yang menyerupai alis kayak gini gitu. Dan secara overall, desain dari si Renault Koleos generasi pertama facelift terakhir ini menurut gua masih sangat modern banget, bahkan dengan standar masa kini. Berkat desainnya yang futuristik, membulat, dan lumayan timeless. Dan ini masih layak banget buat kalian jadikan alternatif SUV medium second zaman sekarang, karena harganya sendiri udah ada di 200 jutaan. So it's quite a bargain menurut gua. Interior serupa dengan eksterior yang berlawanan dengan eksterior yang kaku. Kalau ini fluidik, membulat, dan dipenuhi dengan material premium khas Perancis, dan fiturnya pun lebih lengkap dari eksterior. Nah, otomatis pas kalau masuk kalian sebut dengan pintu yang beratnya, well, sebenarnya untuk Eropa nggak berat-berat amat gitu ya, karena kan mobil ini kan blasteran Eropa Jepang. Iya, lebih tepatnya Korea dengan Jepang dengan Perancis, tapi ya oke lah, nggak masalah. Seal plate-nya ada menarik, ntar gue tunjukin di bagian akhir-akhir aja. Nah, tapi oke lah, solidnya tetap terasa khas Eropanya gitu ya. Nah, begitu juga interior dari si Renault Koleos generasi pertama facelift ketiga tahun 2014. Sebelum kita bedah desain interior, fitur, dan lain-lain, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol di bawah dan klik tombol merah tulising untuk subscribe ke channel Laknas Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_aja, seperti itu. Oke, pertama-tama seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya tuh udah pakai kunci kartu. Kalau Honda Civic sekarang gegayaan pakai kunci kartu, gaya kayak Tesla gitu kan. Ini sejak tahun 2010-an, bahkan sebelum itu udah pakai kunci kartu. Jadi kemana aja Honda. Tapi ya oke lah, ada logo Renault di sini. Dan khusus untuk Koleos, beda dengan Captur gua, dia ada emboss tulisan Koleos di bagian sininya gitu ya. Di baliknya ada beberapa tombol, lock, unlock, buka bagasi, dan untuk nyalain lampu. Jadi seperti itu. Nah, untuk nyalainnya, sebenarnya ini tuh udah keyless, jadi kalian bisa langsung tahan rem terus pencet tombol start stop di bagian tengah sini. Tapi kalau pengen lebih secure, lebih aman, kalian colokin dulu kuncinya di slot di bagian sininya supaya dia aman gitu ya, bisa ACC mode juga. Oke, mesinnya kayak apa? 2500 cc, apakah sama dengan X-Trail? Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, karena Koleos ini sharing platform dengan Nissan, maka ia juga menggunakan mesin X-Trail yang udah lumayan legendaris, yaitu QR25DE 2500cc inline 4 DOHC bertenaga 169 horsepower dengan torsi 226 Nm yang dimate ke transmisi CVT Simulated 6-speed berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 9,3 detik, itu cukup impresif ya, lebih kencang dari X-Trail loh. Dan dia akan melesat hingga top speednya di 190 km per jam. Semua dengan peredaman dan bantingan yang settingannya ala Eropa. Oke, lanjut bahas interior dari si Koleos generasi pertama, mulai dari build quality and materials. Memang mobil Eropa walaupun bukan merek luxury seperti Renault, tapi tetap secara kualitas ini sangat-sangat Eropa banget. Dashboardnya udah soft touch banget, empuk banget ini, sampai tudung speedo aja
ini empuk banget. Begitu pula dengan door trim, kalau kalian gebuk-gebuk, tidak keras. Jadi enak lah, premium quality-nya itu berasa. Dengan aksen-aksen piano black di bagian AC-AC-nya gitu ya. Simple, dan desainnya pun kalau dibanding X-Trail tuh lagi-lagi kayak eksterior juga berbeda 180 derajat. Kalau X-Trail tuh kan kotak-kotak, kaku-kaku, kesannya tuh kayak manly, tegas, utilitarian. Kalau ini tuh lebih modis, lebih modern, futuristik dengan meliuk-liuk, ada bulat-bulat, ada aksen kayak robot nangis gitu di bagian tengah sini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke bagian tengah sendiri, dia memang secara layar belum menggunakan layar display yang touchscreen atau gimana-gimana gitu ya. Jadi masih kayak MID jenis kalkulator gitu di bagian sini yang menjadi sekaligus multimedia kalian juga. Ini cukup kecil sayangnya, jadi ya seperti itu aja. Dan semua kontrolnya itu kalian kontrol di bagian bawah sini. Ini tuh pun areanya kalau misalnya kita nyalain Sound by Bose. Iya, langsung kelihatan di situ kalau mereka banggain banget kalau mobil ini pakai Bose Audio. Karena memang mobil ini pakai Bose Audio. Di atas ini aja nih ada ya logo Bose Audio, ada mid center speaker juga gitu. Nah, di sini kalian bisa toggle antara media, ada radio, ada Bluetooth juga udah bisa tentunya, ada aux in, ada jack 3.5 mm. Kemudian kalian bisa lihat setup juga di sini. Setup pun banyak, ada phone setting, ada audio setting. Audio setting tentunya sudah lumayan karena sudah Bose Audio, ada bisa bass treble fader gitu-gitu kalian bisa. Kemudian ke bagian sini ada Bluetooth connection, bahasanya tentu sudah jelas di sini, kelihatan banget mobil ini asal dari mana. English, tapi gabungan ada Korean dan Francais seperti itu. Ada jam, default settings, audio setting, ini default setting pun untuk reverb, jangan sampai. Udah, kurang lebih seperti itu ya, cukup simpel ya, nggak terlalu neko-neko. Nah, kita balikin ke radio. Nah, ke bagian bawah sini, sebelum kita masuk ke bagian bawahnya, di atasnya tentu ada digital climate control yang sudah dual zone. Iya, jadi kanan kiri bisa ngatur temperaturnya secara terpisah, dan ada layarnya sendiri di bagian sini ya. Jadi kalian bisa atur temperatur kalian langsung di bagian sini tanpa harus ngelihat ke layar atas. Arah sembur pun udah lengkap, kepala, kaki aja, kaki dan kepala. Kaki dan ke atas maksudnya front defogger lagi. Ada open close circulation, dan ini pun displaynya cukup crisp dan terang. Ada defogger untuk depan dan belakang juga, jadi udah oke. Di atasnya lagi ada central locking dan ada tombol hazard yang bentuknya kayak gue bilang kayak robot nangis. Nah, ke bawah, di bawah dari sini itu ada beberapa amenities. Pertama-tama ada cigar lighter yang masih ada lighternya gitu ya, 12 volt socket di bagian sini. Di tengah ada dua dummy switch, di bagian kanan sini ada cruise control dan speed limiter. Iya, Renault itu kalau ngasih cruise dan speed limiter itu selalu agak autis lokasinya. Jadi kalau Captur gua kan di tengah sini gitu kan, kalau ini di bagian sini. Jadi kalau kalian klik ini ke atas, dia buat ngaktifin cruise control. Kalau kalian klik ke bawah, buat ngaktifin speed limiter. Kanannya ada stop button dan bawahnya ada slot untuk kuncinya. Transmisi, nah dia modelnya seperti ini, straight shifter, PRND, dan tentunya ada manual shift mode. Tapi kalian tahu kan tentunya mobil ini pakai transmisi apa, serupa dengan Nissan CVT juga. Jadi ya udahlah, nggak usah di plus minusin segala. Kemudian di bagian belakang lagi ada cup holder 3, walaupun satunya nyebelin, ntar gue jelasin kenapa. Dan sudah electric parking brake. Nah ini yang keren, di Captur gue belum ada. Kalau sekarang mobil lagi berlomba-lomba ngasih electric parking brake, mulai dari Expander gitu ya sampai Veloz. Ini dari tahun 2014 udah ngasih electric parking brake, dan ini gede banget. Jadi kalau kalian adaptasi dari rem biasa, ini tuh gak yang pakai satu jari gitu. Ini 3 jari pun masuk karena gede jegrek gitu ya. Jadi berasa sangat-sangat natural. Ke belakang, armrest sudah dilapis kukulitan, ada jahitan asli, dan di armrest ini pun banyak yang interesting. Tapi intinya dalamnya sih ada aux input, ada USB input, ada 12 volt socket lagi, dan ada bucket yang ntar bakal keluarin di bagian interestingnya. Nah, sini joknya, ini juga sebenarnya cukup stylish dan ala-ala Perancis karena dia kombinasi antara fabric dengan kukulitan di bagian sampingnya. Tapi fabriknya tuh dimotif-motif, kayak ada bulatnya di sini, kayak ada di bagian tengah sini, ada bulatnya lagi di bagian sini. Jadi terasa fashion gitu ya. Termasuk pengaturan joknya memang semua masih manual, tapi untuk driver dia udah dapat sliding, udah dapat reclining, dan udah dapat seat height adjuster model pompa. Jadi ya udah cukup oke lah pada zamannya. Bahkan di drivernya udah ada lumbar support, walaupun dia memang masih manual seperti ini aja, tapi ya dikasih, udah alhamdulillah. Termasuk di bagian headrestnya bisa di tilt.
kayak gini. Jadi kayak sesuai dengan posisi layar kalian. Setir, dia sudah dibalut kulit seperti ini, jadi udah enak. Termasuk pengaturannya pun ada di bagian samping sini. Dia udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik juga. Jadi ya oke lah, udah oke untuk zamannya gitu ya. Termasuk setirnya pun palang 3, ada aksen hitam piano black di bagian sini. Suara klaksonnya seperti ini, standar banget, masih perlu diganti. Dan di setir-setirnya ini hanya ada tombol untuk cruise control kayak kebanyakan Renault. Jadi ini hanya tombol cruise aja. Di bagian kiri untuk nambahin dan mengurangi kecepatan, di bagian kanan untuk resume dan cancel. Udah. Jadi ada tombol audio steering switch gak sih? Ada, tapi di bagian kanan bawah sebelah sini gitu ya. Jadi ya seperti itu. Tapi at least dia lengkap, dia udah ada tombol mode, udah ada volume control, udah ada SIG track, udah bahkan ada Bluetooth teleponi button. Jadi udah oke. Nah, di sini juga untuk lampu dan wiper dia sudah otomatis, ada sensor di bagian atas sini, jadi kalian nggak perlu sentuh-sentuh lagi. Dan di bagian speedometernya dia pun Optitron, modelnya tuh simple Eropa banget, warna putih kayak gini. Ada MID-nya 2 buah di bagian bawah. Kontrolnya dari bagian kanan stok sebelah sini. Jadi MID sendiri kalau kita lihat itu ada pengingat service due in berapa gitu ya, ada service in berapa, kemudian ada odometer mobil ini yang kebetulan 64.000, masih cukup oke lah untuk mobil tahun 2014. Ada fuel use-nya berapa liter, ada average-nya berapa liter, ada current, kemudian ada sisa range, ada distance traveled, ada average speed, dan balik lagi ke service reminder. Di bagian sini ada gear indicator, ada door ajar, dan ada kayak buat kasih lihat kayak, wih kalian nginjek remnya kayak gitu. Ya, sederhana seperti itu aja. Ke bagian kanan lagi ada untuk matiin vehicle stability control, ada untuk matiin parking sensor, ada untuk dimmer interior light-nya, termasuk ada headlamp leveling untuk bagian luarnya masih bisa kalian atur secara manual di sini, dan ada untuk matiin BSW alias blind spot monitoring gitu ya. Jadi di sini kalau kalian aktifin BSW, ini di bagian pilar-pilarnya tuh ada blind spot monitoring yang akan nyala kedap-kedip gitu ya. Jadi ini cukup canggih pada masanya, karena zaman-zaman tahun di bawah 2015 kan safety kayak gini itu belum terlalu dijor-jorin banget. Baru sekarang deh kan orang kayak tuh safety sense, smart sense baru banyak kayak ginian. Dulu ini salah satu yang cukup canggih karena X-Trail pun boro-boro punya gitu ya. Ke atas kaca udah elektrokromatik, jadi kalian udah auto dimming gitu ya, nggak perlu kalian set lagi. Tengah sini ada 2 buah lampu baca yang bisa kalian nyalain walaupun masih halogen, dan juga ada kaca cembung buat kalian ngelihat anak-anak kalian di belakang. Kalau badung tinggal kalian tempeleng aja, jadi kalian bisa memantau semuanya dari kaca di bagian sebelah sininya. Ini cukup nifty gitu ya. Dan masuk 2 sun visor yang besar, gede banget. Ini ketalenan nih, gede banget. Yang dua-duanya kalau kita buka sudah ada kaca dan sudah ada lampu juga di bagian situ untuk kalian bernarsis ria. Lanjut ke baris kedua. Tapi sebelum itu, di atas ini juga ada sunglass holder. Yang dalamnya dilapis velvet, very nice. Oh iya, door trim. Di sini ini udah dilapis kulit di bagian bawah sininya. Kalian bisa lihat di bagian sebelah sana. Udah empuk juga kalau kalian pegang-pegang gitu ya. Termasuk untuk bagian power window, dia auto hanya untuk 2 baris depan aja, tapi at least power window itu nyala. Jadi kalau kalian malam-malam tuh nggak perlu ngerogok-rogok di bagian situ. Termasuk untuk door handle dia warna chrome, ada grip besar di bagian pintunya. Di bawahnya ada door pocket termasuk cup holder buat taruh barang, dan tentunya lagi-lagi di speakernya ada tulisan Bose, karena mobil ini sangat bangga karena speakernya sudah Bose Audio. Ntar aja. Nah, tadi guys, pas masuk ke belakang kita disebut dengan pintu yang beratnya lagi-lagi memang tidak seberat pintu mobil Eropa murni karena kan ini blasteran, tapi ya oke lah, masuknya cukup mudah karena tidak terlalu sloping. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Renault Koleos generasi pertama facelift kedua. Nah, ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kurang lebih sekitar 4 jarian ya. Ya well, memang bukan yang terlega di kelasnya, tapi ini udah lebih dari cukup untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Termasuk headroomnya juga lumayan besar, ada sekitar 4,5 jarian ya. Cukup lah buat harian. Dan kaki juga masih bisa dimolosin ke bawah jok depan, jadi masih bisa duduk agak selonjoran. Dan enaknya, selain joknya dia sama kayak depan, kombinasi antara kukulitan dengan fabric tengah yang terlihat lumayan dandy,
Ini pun karena di cater untuk beberapa market orang Eropa yang kakinya panjang-panjang, joknya tuh penopangannya tuh sampai agak depan gitu ya. Jadi kalau kalian duduk, ini tuh kaki nggak ngateng, terasa enak dan terasa suportif. Ini pun joknya udah dilengkapi dengan 3 buah headrest yang bisa di-adjust. Jadi kalau kalian pengen bawa 3 orang, duduk di tengah, kalian masih kebagian headrest buat kalian sandarkan kepala. Dan di tengah sini, walaupun memang ada hump di tengah, tapi humpnya pun nggak yang terlalu mengganggu banget, masih sangat reasonable sehingga kalian masih bisa taruh kaki di tengah tanpa harus ke kanan dan ke kirinya gitu ya. Jadi masih oke lah. Tapi kalau kalian hanya berdua, tentunya di sini kalian bisa turunkan armrest tengah yang memang ini udah agak ngondoy gitu ya, kayak HRV baru kagak ada penahannya, tapi ya oke lah, dia kukulitan dan ada 2 buah cup holder di bagian sini yang bisa kalian pakai untuk taruh minuman. Termasuk ada yang interesting juga, ntar gue jelasin kenapa. Kemudian amenities di belakang sini nggak sebatas armrest aja, karena ini tuh enak banget. Ini jarang banget di kelas mobil seperti ini gitu ya, rata-rata adanya di MPV, yaitu picnic table. Iya, jadi kalian udah dapet picnic table di baris kedua, di kedua jok depannya. Jadi kalau kalian bawa anak kecil, pengen makan dan lain-lain, bisa taruh di sini. Ini cukup sturdy dan juga ada cup holdernya di masing-masing. Udah oke lah. Termasuk di belakang sini itu ada fitur yang lumayan oke banget, yaitu double blower. Dan dia nggak kelihatan ya, karena double blower tuh nggak di atas, tapi ditaruh di bagian pilar samping-samping sebelah sini. Jadi udah oke banget. Di belakang sini kalian tetap terasa lumayan dingin, dan itu pun bisa dikontrol via button yang ada di bagian center console tengah sebelah sini. Kontrol sederhana, ada off, ada low fan speed, dan ada high fan speed. Udah kayak gitu aja. Temperatur dia ngikut ke yang depan, tapi at least bisa dikontrol di belakang. Electric button udah canggih lah pada masanya. Penyimpanan, ada 2 buah seat back pocket untuk masing-masing jok di bagian sininya. Termasuk di bawah ada penyimpanan yang sangat interesting, ntar gue jelasin kenapanya. Door trim sama kayak di depan, dia memang full black gitu ya, tapi at least dari bagian atas sampai kalian taruh tangan itu udah empuk-empukan dengan jahitan asli pula. Kemudian di bawah juga masih ada tempat penyimpanan untuk botol dan beberapa hal kecil di bagian belakangnya. Seperti itu aja. Ke atas ada grab handle, ada hook buat kalian gantung baju, dan tentunya ada lampu. Nah, ini gue suspek kenapa lampunya itu ditaruh pinggir, karena mungkin di luar sana ada varian yang ada panoramic roof-nya sehingga lampunya nggak bisa ditaruh di tengah. Tapi karena ditaruh pinggir, kalian jadi dapat 2. Jadi satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri, sehingga di belakang sini terasa lebih mewah. Oke, lanjut bahas bagian bagasi dari si Renault Koleos. Dan di sini terdapat satu lagi bagian yang cukup unik dan tidak dimiliki oleh Nissan X-Trail. Untuk bukanya ada electric button di bagian sini, dan pas dibuka, nah langsung kelihatan ya, kalau ini bagasinya itu model ala-ala SUV Eropa. Sebut saja seperti BMW X5 dan kawan-kawannya dengan desain split tailgate. Kalian buka bagian atas di sini nih, dan buka bagian bawahnya dengan latch di bagian sini. Nah, kayak gini. Jadi ini enak ya, bisa dipakai buat tailgating gitu, berdua, pacaran dan lain-lain, duduk di sini sangat romantis. Dan ini pun tentunya punya tonneau cover yang cukup besar, menutup hingga ke bagian sininya. Kalian tinggal ada handle di sini, kalian tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Dan di sini juga secara ruangan bagasi, karena dia buntutnya itu agak panjang ke belakang, makanya ruangan bagasinya pun terasa cukup besar. Udah dilapis dengan material sejenis wool, terus ada desain-desain ala railing kayak gini, Eropa banget gitu ya. Di sini kalau kalian pengen masukin kayak 3 koper large, itu masih masuk, 4 koper medium pun masih masuk, karena dia cukup besar. Ruangannya pun terasa lumayan bulat dengan opening yang sangat leluasa. Termasuk di sini untuk amenities, ada lampu yang bisa dimatiin, dan juga ada 12 volt socket buat kalian ngecharge atau untuk bersihin sesuatu di bagian bagasinya. Dan tentunya ini false floor, kalian bisa buka. Yang bakal nge-reveal ada spare tire, termasuk ada covernya kalau kita buka lagi busanya. Nah, di sini kelihatan nih ada subwoofer dari Bose audionya. Iya, jadi keren, audionya udah ada subwoofernya, termasuk udah ada amenities semua yang emergency kayak toolkit dan lain-lain pun ada di bagian sininya. Jadi semuanya rapih dan Eropa banget. Sini pun ada kayak hook tethering point di bagian bawah sininya gitu ya. Termasuk kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya ini pun masih bisa di fold ke bagian depannya. Dan juga seperti rata-rata SUV Eropa, di sini pun dia udah punya ski hatch. Jadi kalau kalian pengen bawa barang panjang seperti ski, kalian tinggal buka ini, terus dia bisa langsung tembus ke belakang. Jadi kalian nggak perlu turunin jok lagi. Tapi kalau kalian butuh jok yang lebih rata, tentunya bisa, walaupun memang agak menyulitkan karena ini bagian depannya harus diturunin dulu ala-ala kayak Chevrolet Trax gitu. Nah, kalau udah, ini tinggal diturunin
seperti ini, dan ini langsung completely flat, rata banget. Ini ratanya tuh bener-bener rata flat banget gitu ya. Jadi ini langsung bakal increase kapasitas untuk mengangkat barangnya jadi jauh lebih besar, karena kan ini langsung bahkan lebih besar dibandingkan rata-rata SUV medium yang ada di Indonesia. Jadi nice banget. Sisanya kalau udah nggak pakai, nutupnya pun harus urutan ya. Jadi nutupnya itu pertama-tama harus dari yang bawah dulu sini, kalian tutup nih. Nggak bisa dari atas dulu. Udah kayak gini, baru yang atas kalian tutup. Walaupun dia unik, timeless, keren, dan nggak pasaran, tapi karena ia nggak laku, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Renault Koleos generasi pertama. Di zaman sekarang, di mana Bose audio itu udah semakin terjangkau dan bahkan ada di Sonet, mobil ini pada zamannya memang Bose itu terasa lumayan spesial. Tapi mobil ini tuh kayak krisis kepercayaan diri gitu. Pengen nyombongin banget kalau dia punya Bose audio. I have Bose audio gitu ya. Di sini, sekujur bodinya itu ada 9 logo Bose yang bisa kalian temukan. Salah satunya mulai dari sini, Bose. Pertama di dunia, seal plate Bose, bukan Renault. Bose. Bose. Seal plate lagi, Bose. 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 Dan yang terakhir di subwoofer belakang juga ada Bose. 9 logo Bose. Perlukah sebanyak itu? Di bagian depan sini kan memang ada 3 buah cup holder, tapi gue curiga sebenarnya cup holder yang di bagian atas ini itu aslinya mungkin bukan cup holder. Mungkin switch untuk sesuatu 4-wheel drive or something gitu ya. Tapi karena ini nggak ada, ini dijadikan cup holder tepat di sebelah electronic parking brake. Tapi di cup holder ini ada tulisan atau gambar tidak boleh menaruh cup. Jadi kayak mungkin untuk botol. Tapi kalau botol jadi tinggi banget bakal ngalangin persneling. Jadi ini useless. Captur gua yang tahunnya itu nggak jauh beda sama mobil ini sudah hydraulic struts untuk bagian kap mesinnya. Mobil ini yang harusnya kelasnya di atasnya ya kan medium SUV lebih mahal gitu kan. Masih tongkat sihir Harry Potter. X-Trail banget. Namun tenang, karena eksklusivitas dan quirkiness khas Prancis yang kental membuat mobil ini jadi sangat menarik hingga sekarang. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Renault Koleos generasi pertama. Seperti yang gue bilang, Koleos ini kan punya armrest untuk baris keduanya yang ada cup holdernya dan ini kukulitan gitu ya. Tapi kayak yang gue bilang juga ini kan ada ski hatch yang bisa ditembus ke belakang supaya kalau kalian pengen taruh barang panjang. Tapi ski hatch ini dia punya dual function. Kalau misalnya kalian pengen jadiin ini semacam meja gitu, turunin aja ski hatchnya, maka covernya ini akan langsung mengarmorkan armrest di bagian sini dan ini bisa jadi semacam tray atau meja gitu. Sehingga meja di mobil ini ada 3. Di bagian console box tengah ini itu sebenarnya sangat menarik banget. Selain di sini tuh ada banyak banget amenities, contohnya seperti 12 volt socket dan bahkan ada coin holder. Dia juga ada bucket, iya ada ember. Well, not literally ember, tapi ini bagian tengahnya ini ada. Bisa kalian ambil. Lucu banget ya. Jadi kayak misalnya kalian pengen jadi ini jadi tempat sampah atau jenisnya itu bisa, buangnya gampang. Dan kalau udah kelar tinggal easy. Storage tray di bagian belakang sini itu sangat menarik karena ini tuh salah satu storage tray paling panjang yang pernah kita lihat ada di baris kedua sebuah mobil. Ini kalau kita tarik masih biasa rata-rata mobil segini gitu kan. Ini sampai ke belakang sini mentok gitu. Jadi ini panjang banget. Kalian bisa nyimpen handphone yang sangat panjang di sini pun muat gitu ya. Sumpit pun muat kalian taruh sini karena saking panjangnya. Dan dalamnya dilapis dengan material jenis wool. Jadi nggak kincring-kincring. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Renault Koleos generasi pertama, facelift kedua tahun 2014. Mobil ini cukup langka di Indonesia, padahal dulu sempat dimasukkan secara resmi. Dan menurut kita, ini masih bisa banget jadi alternatif buat SUV medium di harga yang lumayan terjangkau dan desain yang lumayan unik pula. Ini segenerasi dengan X-Trail T31, satu platform pula, sehingga secara spare part pun
dia nggak yang terlalu nyusahin banget. Seperti Koleos baru, ini pun banyak sharing parts dengan Nissan gitu ya. Jadi oke banget lah, nggak terlalu musingin buat dirawat. Makanya kita juga kasih special thank you dari Catot ke Power Auto yang berlokasi di Ocean Park BSD udah pinjemin kita Renault Koleos yang lumayan langka ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, silakan langsung kontak ke Power Auto di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini. Menurut kita sih sampai sekarang dia desainnya masih lumayan up to date karena dibanding eksternal yang kaku kotak boxy yang mungkin sekarang udah mulai terlihat uzur, ini masih terlihat sangat modern dengan desain membulat-bulat yang quirky khas dengan Perancis. Seperti itu. So, thank you banget Power Auto dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_Soto sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review, fun fact otomotif menarik, dan pastinya jokes harian yang akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk si Renault Koleos yang lumayan langka ini, tapi udah murah juga. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.